warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya'i wal mursalin wa hadana ila siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, hadratul kurama sadatunnal a'izza jama'atu sholatil maghrib, asadani Allahu wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin tuan-tuan yang mulia, kaji kita pada kesempatan yang mulia ini yaitu mengkaji tentang kedudukan seorang guru di dalam ilmu tasawuf. Sejauh manakah peran seorang guru di dalam perjalanan suluknya para salikin? Seperti apa kedudukan mereka? Ditinjau dari sisi kajian tasawuf, Pak. Manzilatus syaikhi indas salikina. Jadi keberadaan seorang guru atau keberadaan seorang syekh di dalam perjalanan para murid-murid thariqah, para salikin atau ahlus suluk, atau orang-orang yang mengkaji perjalanan tazkiyah tasawuf batinnya. Nah, yang pertama kita kenal terlebih dahulu ma huwa syaikhu. Apa yang dimaksud dengan istilah asy-syekh di dalam ilmu tasawuf? Adapun secara umum makna syaikhi lugatan wastilahan, secara umum, Pak. Dalam agama Islam wa fi hadzal dinil islami dikenal ada istilah penyebutan syekh bagi seseorang, asy-syekh. Maka dikatakan asy-syaikhu huwa ahadul alqabi. Jadi syekh itu kalau dalam agama Islam julukan atau gelar, Pak, yang disematkan pada seseorang fil lughatil arabiyati menurut istilah bahasa Arab. Wa yustakhdamu adatan lil isyarati ila ala alimid dinil islami,
Dan secara umum panggilan syekh itu dalam agama Islam biasanya disematkan kepada al-alim atau ahlul ilmi, orang-orang yang disebut ulama atau orang-orang yang dikatakan ahlul ilmi secara umum, Pak. Jadi asy-syaikhu al-alimu, kita sering mendengar ada istilah penyebutan asy-syaikh, yaitu seorang guru, Pak. Wa amma lugawiyan, adapun secara bahasa orang Arab itu inda adatil arabi, Pak. Fatut laku kalimatus syaikhi alaman istabanat fihi sinnu ay kabirusin. Wa dhahara alaihi syaibu, dan di Arab sana dulu, Pak. Ya sampai sekarang juga. Kadang kata atau kalimat asy-syaikh itu dipakai juga untuk menyebut orang yang sudah tua, Pak. Jadi kalau di Jazirah Arab ini, ta'al ya syekh, ijlis, duduk ya syekh, itu maksudnya mangkana lahu kabirusin. Jadi panggilan syekh itu di Arab juga dipakai untuk memanggil orang-orang yang sudah tua, Pak. Jadi nggak harus melulu punya ilmu, tidak harus yang berkenaan dengan thariqah tasawuf. Bahkan ini menjadi satu keumuman di Jazirah Arab. Orang-orang tua itu juga dipanggil syekh. Wa dhuhara alaihi asyaibu, dan biasanya orang-orang yang dipanggil syekh oleh orang-orang yang lebih muda itu orang-orang yang sudah mulai nampak ubannya, Pak. Jadi kalau ada orang beruban itu dipanggil syekh udah pantas, Pak. Ini bapak-bapak yang ada ubannya nanti dipanggil syekh itu udah Masya Allah. Apa mana nek rambutnya wis putih kabeh, monggo syekh, monggo, monggo. Itu ya memang begitu, orang Arab itu begitu, Pak. Jadi kata syekh itu kadang disematkan oleh para ulama menjadi panggilan alqab, laqab, panggilan gelar keilmuan. Tapi di satu sisi juga secara bahasa kalimat kata syekh itu juga menjadi satu sebutan bagi orang yang sudah tua, Pak. Bahkan penyebutan orang tua dengan panggilan syekh itu bahkan dalam Al-Quran juga digunakan, Pak. Surah Yusuf ayat 78. Kaqaulillahi ala lisani ikhwati Yusufan. Ketika Nabi Yusuf sudah menjadi pembesar di kerajaan Mesir pada waktu itu, maka saudara-saudara Nabi Yusuf itu datang dengan harapan mereka akan membawa balik Bunyamin, saudara kandungnya Nabi Yusuf. Karena ayahanda beliau itu sudah tua, Nabi Yakub itu, Pak. Maka saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu mengatakan, qalu ya ayyuhal aziz. Maka mereka mengatakan, wahai engkau pembesar, pemimpin, pembesar kerajaan. Maka ketahuilah sesungguhnya innalahu aban syaikhon kabiro. Sesungguhnya Bunyamin itu punya orang tua yang sudah tua. Aban itu bapak, syaikhon yang sudah beruban, kabiron yang umurnya sudah tua. Maka fakut ahadana makanahu inna naroka minal muhsinina. Maka sebagai penggantinya supaya Bunyamin itu balik ketemu dengan bapaknya, maka tolong ambil di antara kami ini sebagai penggantinya Bunyamin. Tapi itu ditolak oleh Nabi Yusuf alaihissalam, Pak. Jadi dalam Al-Quran itu ada kalimat aban syaikhon kabiro. Yang dimaksud syaikhon ini bukan syekh seorang ulama, tetapi syaikhon ini maknanya kabirus sinni, orang yang sudah beruban, yang sudah berumur, maka dikatakan aban syaikhon kabiro. Nah kemudian berikutnya sebutan syekh dalam ilmu tasawuf, Pak. Nah syekh dalam tasawuf itu di Indonesia masyhur. Ba'dut turuk, sebagian
ahlu toreko ada yang menyebut mereka dengan panggilan mursyid, Pak. Jadi ada yang menyebut dengan panggilan mursyidun. Ada sebagian lain mereka memanggil dengan panggilan muqaddam. Tergantung berbeda penamaan dari masing-masing aliran tasawuf atau bentuk torekohnya. Nah, apa yang dimaksud asyaikhu inda ahli tasawuf atau indal mutasawwifati? Wa amma syaikhu fi sufiyati huwa. Adapun yang dimaksud syekh atau guru di dalam ilmu tasawuf itu asyakhsu, yaitu seseorang, Pak. Jadi asyakhsu itu seseorang, al-musarrahu yang sudah diizinkan, Pak, al-ma'dzunulah. Jadi syekh dalam tasawuf tarekoh itu seseorang dipanggil syekh adalah seseorang yang sudah diberikan izin, diberikan wewenang untuk apa? Bita'limin wa irsyadin wa taujihil muridina. Jadi kalau di Indonesia ini, kalau kita bicara torekoh tasawuf, maka syekh itu adalah penyebutan bagi seseorang yang sudah diangkat, diberikan izin untuk mentarbiyah para murid, memberikan taujih nasihat-nasihat kepada para salikin, menyampaikan ilmu tasawuf, memberikan petunjuk torekoh, maka itu dinamakan syekh menurut ilmu tasawuf, Pak. Jadi ada bisartil idni. Jadi karakteristik torekoh tasawuf itu di situ, Pak. Seseorang diperbolehkan memegang satu majelis tasawuf. Seseorang diizinkan membeat, seseorang diizinkan mentalkin, seseorang diizinkan menyampaikan ajaran torekoh. Itu kalau menurut ilmu tasawuf torekoh, maka dia harus ma'dzunun lah. Dia wajib punya izin, Pak. Kalau nggak punya izin nggak boleh. Ini karakteristik di antara praktek pengamalan tasawuf. Nah, bagaimana kalau secara umum labak sawala harot. Tapi kalau sudah masuk kaji tasawuf secara khusus, mengambil akhdul be'ati min syahsin wahid, mengambil be'at dari seorang guru, maka di antara dikatakan guru itu dalam torekoh tasawuf harus ma'dzunun lah. Jadi dia harus punya izin, Pak. Jadi diizinkan oleh gurunya, gurunya diizinkan oleh gurunya, gurunya dapat izin dari gurunya, terus sampai ittasola sanadu iznihi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai izin memberikan izin ini sampai nyambung kepada Rasul baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini karakteristik khususiyahnya pengamalan tasawuf kalau sudah masuk praktek torekoh secara khusus, Pak. Nah, kalau secara umum bagaimana? Kalau secara umum tidak diharuskan. Nah, kemudian Bapak Ibu yang mulia, sejauh manakah pentingnya kita ini memiliki guru ruhani, Pak? Ini tidak wajib, tapi karena kami ngaji tasawuf, jadi ya mau tak mau kami sampaikan juga. Jadi sejauh manakah tuntutan orang beriman itu memiliki guru ruhani? Baik itu secara umum atau yang mentarbiyah secara khusus, Pak. Jadi para ulama dalam ketika bicara spiritual rohani itu memang hendaknya orang-orang yang belajar zikir, belajar tobat, belajar amal batin itu dianjurkan memang memiliki guru baik secara umum atau guru secara khusus. Artinya bagaimana?
Wala tanqati, jangan sampai kita memutuskan hubungan dengan guru. Ke siapapun yang kita yakini ilmunya, kita yakini kesolehannya, dan kita mengambil manfaat daripada ilmunya, monggo silahkan. Kemanapun boleh. Yang penting ahlu sunnah wal jamaah, tasawufnya muktabar, torekohnya bisa dipertanggungjawabkan, Pak. Baik itu torekoh khusus atau torekoh umum. Jadi adanya mulazamah. Mulazamah itu interaksi yang khusus dan berkesinambungan, Pak. Contoh kita di sini ada imam masjidnya yang alim, para kiai. Sampean mulazamah. Tidak hanya duduk dengan para imam kita itu, para kiai kita, tidak hanya ketika interaksi sholat 5 waktu. Tidak hanya mulazamah, istiqomah interaksi dengan beliau-beliau itu dalam ketika beliau buka pengajian. Tapi ada mulazamah yang khusus. Kita datang ke rumahnya, silaturahmi, bawa kopi gayo khusus 1 bungkus, bawa kain sarung. Nah begitu mulazamah itu, Pak. Ini contoh kecilnya begitu, Pak. Ya kalau Pak Imam enggak, Pak Yainya enggak suka ngopi, ngeteh, bawain tehnya. Itu mulazamah gitu, Pak. Bawa kesukaannya guru gitu. Pokoknya para yai di sini kok sukanya makan sate padang loh. Sampai bungkuskan dua bungkus nasi, sate padang. Itu mulazamah. Untuk mengambil intifa manfaat dari ilmu yang beliau-beliau miliki. Itu sudah termasuk syaikhoh. Termasuk muamalah antara orang yang menjadi murid dan seseorang yang dijadikan guru, Pak. Kalau mau yang talqin langsung bi'at torekoh, monggo. Tapi kalau kita yang tidak siap bertorekoh, maka jangan sampai tidak punya guru secara khusus. Siapapun silakan dijadikan guru yang kita yakini, Pak. Minta nasihatnya, minta dibetulkan ilmu pemahamannya, minta diluruskan fikroh cara pandangnya, tanpa harus menunggu beliau-beliau buka pengajian. Kita juga minta waktu khusus, kadang duduk hanya 15 menit. Itu mulazamah namanya, Pak. Jadi seseorang itu ketika sudah belajar tasawuf, maka tidak boleh lepas dari guru. Kepada siapapun ya satu pandangan, satu fikroh. Kalau ngajinya tasawuf, gurunya kepada orang yang tidak paham dengan apa, tidak sepaham dengan aliran tasawuf, ya mental, Pak. Malah diomelin kita. Oh sampai ngaji kayak gini toh, iki enggak bener ki, Cak. Sampai malah diomelin kita. Maka ketika ngaji tasawuf itu adalah manhajnya harus manhaj sufiyah. Nah sekarang kita lihat sejauh manakah praktek hubungan, Pak. Alaqah bainal murid wasaikhi. Sejauh manakah interaksi hubungan dalam ilmu tasawuf antara seorang guru dengan murid? Kenapa kita diperintahkan untuk memiliki guru, Pak? Ada satu riwayat yang disebutkan oleh para ulama, dan ini dinukil oleh para ulama ahli tasawuf, Pak. Man la syaikha fi tariqihi au fi sulukihi. Barang siapa yang tidak punya guru dalam ketika memperjalankan rohaninya, ada yang mengatakan wasyaitonu syaikhun lah. Jadi setan akan memposisikan dirinya menjadi guru baginya. Ini kalam ahli tasawuf, Pak. Apakah itu terlalu ekstrim? Tidak. Itu hanya untuk supaya setiap kita jangan menganalisis apapun permasalahan agama secara otodikdak. Apapun itu, Pak. Maka kita bertanya kepada guru. Maka yang pertama, mangzilatus suyuhi inda salikina. Kenapa kita harus berguru, Pak? Seberapakah pentingnya kedudukan guru itu di hadapan kehidupan orang beriman? Yang pertama, fungsi guru bagi orang beriman al-makanu lis-su'ali, Pak. Jadi guru itu disyariatkan akhdhul ilmi minasyaikhi, mengambil ilmu dari seorang guru. Kenapa harus ada guru?
Apa fungsi guru? Yang pertama, al-makanu lis-su'ali. Guru itu tempat untuk bertanya, Pak. Jadi punya guru itu fungsinya pertama, al-makanu lis-su'al. Jadi tempat di mana kita akan untuk memberikan pertanyaan. Tempat di mana kita akan mendapatkan jawaban muskilat-muskilat perkara keagamaan kita. Terutama masalah batiniah, Pak. Nah, praktek bertanya seseorang kepada orang yang dijadikan guru, ini sudah perkara yang sabit. Amrun maklum min sunanir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi praktek bertanya kepada orang yang lebih tahu untuk diangkat menjadi guru ini sunnah, Pak. Wa hadhihi sunnatun min sunanir Rasul. Ini sunnah. Kenapa sunnah? Nabi itu ketika ada sesuatu yang muskil, maka bertanyanya kepada malaikat Jibril, Pak. Berarti apakah Nabi berguru kepada malaikat Jibril? Tidak, Nabi tidak berguru kepada malaikat Jibril. Karena ilmunya Nabi itu diajarkan langsung oleh Allah, tetapi biwasitotin, Pak. Jadi ketika ilmu-ilmunya Nabi ini dari Allah, Allah ke Nabi pakai perantara. Malaikat Jibril itu posisinya wasitotan. Bainallahi wa rasuli, antara Allah dengan kekasihnya. Tapi prakteknya itu sunnah. Nabi bertanya akan perkara-perkara yang muskil kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril menjelaskan, menjawab, memberikan iklam pengetahuan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi guru itu pertama diambil ilmunya. Kenapa? Al-makanu lis-su'ali, adanya guru dijadikan tempat untuk bertanya. Dalilnya mana? Surah An-Nahl, Pak. Ayat 43. Wa ma arsalna min qablik, dan tidaklah kami mengutus para utusan sebelum engkau ya Muhammad illa kecuali rijalan, para nabi-nabi yang jenisnya laki-laki. Nuhi ilaihim, yang kami mewahyukan kepada mereka wahyu kami. Maka di akhir ayat ini Allah perintahkan fas'alu ahladzikri, maka bertanyalah engkau kepada ahlu dzikri minal ulama'i minal auliyai, kepada ulama, kepada para walinya Allah ar-rasikhina fil ilmi wal yakin, yang mereka memiliki kepahaman kepada ilmu secara rosih, secara mendalam, secara dakiknya. In kuntum la ta'lamuna, jikalau engkau tidak mengetahui akan satu perkara. Artinya kalau kita disuruh bertanya, berarti ada orang yang harus menjadi tempat bertanya. Nah, orang yang menjadi tempat bertanya ini dalam ilmu tasawuf namanya asyaikhu, atau dikatakan syekh, atau kalau kita kenal di Indonesia ini ya kiai, ajengan. Kalau Sunda itu kalau nggak salah apa Pak Haji? Pangersa ya. Pangersa, ajengan. Di kampung kami kiai, yai, suhu. Kalau suhu nggak ada, suhu itu togel Pak. Itu bukan kiai kalau suhu itu. Ini istilah-istilah mustolahatul Indonesian. Istilah penyebutan untuk masyarakat Indonesia. Tapi secara umum itu dipanggil al-masyihoh atau as-suyuh atau masayih dari kata tunggal asyaikhu. Jadi di sini Pak, ngaji batin itu memang harus pakai guru. Berjalan menuju ilallah ini harus ada yang megang, dan karakteristik tasawuf yang tidak lepas dari tarbiyah guru itu, maka itu prakteknya dinamakan thoriqoh. Ini karakteristiknya, dan kita tidak wajib Pak. Secara khusus Islam tidak mewajibkan, tapi kalau sudah masuk thoriqoh wajib mengamalkan.
Nah bagaimana kami cukup ngaji begini aja Pak Ustadz yang umum, tak masalah. Yang penting juga ada gurunya. Tidak dibenarkan memahami tasawuf dengan melalui hanya sekedar membaca. Tanpa ada bimbingan spiritual yang gurunya daripada gurunya. Karena dalam tasawuf itu ada madat, Pak. Yang diharapkan bukan hanya kepahaman, tapi ketika ilmu itu disampaikan ada siraman ruhani. Ada kekuatan spiritual yang Allah kirimkan melalui sanad ilmu para guru tadi. Itu namanya barokatul sanati, barokahnya sanad ilmu. Jadi barokahnya orang-orang soleh dulu yang nyambung, itu turun ngalir. Melalui siapa? Melalui muridnya, muridnya terus. Ibaratnya air itu pakai pipa itu Pak. Dari sumber yang besar, nanti pecah-pecah begitu, tetap satu jalur. Makanya air dari ATB, dari sungai Ladi itu bisa nyampe ke rumah kita. Kenapa? Karena sambungannya nyambung, Pak. Itu tasawuf itu begitu. Kalau kita udah bicara praktek, tasawuf itu harus pakai guru memang. Nah ini kalau kita kaji yang seperti ini kajian umumnya. Dasar-dasar pengenalan tasawuf amali. Jadi guru itu tempat pertama, al-makanu lis-su'al, tempat untuk kita memberikan atau untuk bertanya akan sesuatu perkara muskilat dalam urusan agama kita. Nah, apakah tanya jawab seperti itu diperintahkan? Hadza huwa al-haqqu min indillah, dan ini perkara hak daripada Allah, Pak. An-Nahl 43, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada guru. Lah prakteknya sudah dicontohkan oleh siapa? Baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jom kita lihat di kitab kami banyak riwayat tentang tanya jawabnya Nabi dengan malaikat Jibril, Pak. Ini menjadi syawahid bukti bahwa Nabi itu mencontohkan umatnya. Artinya apa? Ketika Nabi itu bertanya bukan berarti Nabi tidak menutup kemungkinan Nabi tidak bisa tahu, tidak. Nabi itu kalau seandainya Allah kasih tahu langsung, itu mudah bagi Allah. Cuman kenapa harus pakai Jibril alaihissalam? Supaya ini menjadi iktibaron li kafati ummatihi, supaya umat Nabi ini melihat proses bagaimana ilmu itu turun, bagaimana ilmu itu ditransfer, bagaimana madat itu diberikan. Maka kita lihat peristiwa-peristiwa di mana Nabi ketika mengalami perkara yang muskil, Nabi datang kepada malaikat Jibril menjawab setiap kesulitan yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi as-su'alu wal jawab ini sunnah. Dan tidak seseorang bisa tanya jawab kecuali dia punya guru. Maka hal ini kemudian mendatangkan guru, menjadikan seseorang jadi guru, ini perkara pokok dalam urusan tasawuf. Contoh Bapak Ibu yang mulia. Yang pertama kita lihat apa kata para ulama sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imamul Ghazali, Siti Abdul Wahab Asy'arani, dan ulama-ulama tasawuf yang lainnya. Wa amma su'alu ila syaikhi anil ilmi awil ma'rifati sunnatun. Bertanya kepada seorang guru dan menjadikan seseorang menjadi guru sebagai tempat untuk bertanya akan ilmu dan pengetahuan agama, itu sunnatun, sunnah. Jadi berguru itu sunnah, Pak. Kenapa dikatakan sunnah? Iktidaan li sunnatin Nabi, semata mengikut apa yang pernah dilakukan dan dikerjakan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Li'anna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam qad fa'alahu inda hayati, karena perkara bertanya kepada seseorang ini pernah dilakukan oleh Nabi, pernah dikerjakan oleh beliau. Wa qad kasuratil qissatu allati taqusu ala qissati su'ali wal jawab bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Jibril alaihi salam. Dan begitu banyak riwayat yang menjelaskan bagaimana Nabi ketika tidak tahu maka beliau bertanya kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah membawa ilmunya Allah terus diberikan kepada Nabi supaya apa? Nabi menjadi tahu karena ilmunya Allah yang diberikan lewat malaikat Jibril. Artinya apa? Al ilmu bil wasilah. Jadi ilmu itu pakai perantara, Pak. Ada proses belajar. Walaupun ilmu batin juga harus belajar.
Maka waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebutkan al ilmu bita'alumi, ilmu itu harus pakai proses. Harus ada kegiatannya, taklim ta'alimnya. Al ilmu bita'allum wa amma ta'allumu yahtaju ila irsadil ustadi, dan adanya proses belajar mengajar wajib adanya seorang guru di dalamnya, Pak. Yahtaju ila irsadil ustadi au irsadil mursidi, wajib adanya al irsad petunjuk minal mursidi, dari orang yang diberikan amanat untuk memberikan petunjuk. Jadi nggak bisa ilmu bim salah bim itu nggak bisa, Pak. Ya saya punya ilmu laduni, saya langsung paham semua kitab itu, saya nggak usah ngaji, saya langsung paham. Di mana ngajinya? Di atas pucuk pohon kelapa gitu. Itu nggak bisa diterima akal, Pak. Ngajinya di atas pucuk pohon kelapa, nginep di atas itu seharian nggak makan nggak minum, Pak. Terus turun berfatwa, ini tidak diterima oleh syariat Islam. Jadi al ilmu bitta'alum, ilmu itu harus dengan belajar. Karena Rasul juga melakukannya seperti itu. Maka diriwayatkan al ilmu bisual, ilmu itu dengan pertanyaan. Jadi al ilmu bisual, ilmu itu didapatkan karena pertanyaan. Dan itu praktiknya banyak. Hadis Jibril, Bapak Ibu yang mulia. Riwayat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, hadis sahih yang dinukil oleh Al-Imamul Abu Zakaria bin Sharaf An-Nawawi dalam hadis yang pertama, hadis kedua dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami duduk, ittola'a alaina rajulun sadidu bayadi siyabi wasadidu sawatir sa'ri wala yura ahadun minna, dan kami tidak mengenalnya, tidak nampak daripada mana munculnya. Laki-laki tiba-tiba datang, rambutnya hitam, bajunya sangat putih, la yura alaihi min asari safar, tidak nampak orang ini berpergian jauh. Fajalasa, maka dia duduk, fa'asna darukbatai ila rukbatai, dia sandarkan lututnya kepada lutut Nabi. Fawadoa yadahi ila rukbatai, tangannya diletakkan di atas kedua pahanya. Faqala ya Rasulullah akhbirni anil Islam, ya Rasulullah berikan tahu kepadaku tentang apa itu Islam. Ini al ilmu bisual. Jadi malaikat Jibril mewakili umat sahabat Nabi bertanya akan sesuatu perkara agama, yang ditanya Rasulullah, yang bertanya malaikat Jibril. Harapannya Nabi menjawab, sahabat yang duduk paham dengan pertanyaan. Ini as-su'alu, Pak. Jadi soal tanya jawab itu sudah menjadi sunnah, menjadi salah satu praktek di mana ketika Nabi mengajarkan ilmu ini kepada umat. Dan di satu sisi juga Nabi banyak kali waktu di mana beliau juga bertanya kepada malaikat Jibril alaihi salam, Pak. Yang pertama, kita lihat Bapak Ibu yang mulia. Wa hadhil qissatu hadasat inda hadisatil Isra'i wal Mi'raj. Peristiwa tanya jawabnya Nabi dengan malaikat Jibril ini terjadi ketika beriringnya dengan peristiwa Isra Mi'raj. Pertanyaan yang pertama yang pernah diajukan oleh baginda Rasul, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi farasin yaj'alu kulla khatwin minhu aqsa basori. Nabi didatangkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kendaraan buruk. Maka beliau naik di atas buruk bersama malaikat Jibril, maka sekali loncatan buruk itu sejauh mata memandang. Sekali loncat sejauh mata memandang. Fasaro wasaro ma'ahu Jibril, maka berjalanlah Nabi bersama dengan buruk ditemani oleh malaikat Jibril. Apa fungsi malaikat Jibril dalam peristiwa Isra? Menjadi pengawal, Pak. Menjelaskan nanti peristiwa-peristiwa yang akan dibutuhkan dan diperlukan oleh baginda Rasul untuk dijawab dan dijelaskan. Maka kemudian fa'ata ala qaumin yazra'una fi yaumin wa yakhsuduna fi yaumin wa kullama hasadu adaka makana faqal. Maka mereka ketika berjalan Nabi SAW bersama Jibril, ini masih perjalanan bumi,
Diperlihatkan oleh Allah ada beberapa kaum orang-orang laki-laki perempuan yang menanam padi. Ketika padi itu ditanam, hari itu juga padi itu langsung jadi padi dipanen. Hari itu dipanen, hari itu juga kembali jadi tanaman lagi. Hari itu balik lagi, summa ada kadalik, balik lagi menjadi bibit lagi, tumbuh lagi. Hari itu panen lagi, terus berulang-ulang. Nabi SAW bertanya pada malaikat Jibril, ya Jibril, man haulai? Mereka itu siapa Jibril? Faqala haula'il mujahiduna fisabilillah. Malaikat Jibril menjelaskan, ya Habibi, ya Muhammad, ya Rasulullah, mereka itu adalah orang-orang yang dulu di hidup dunianya, mereka itu adalah mujahiduna, orang-orang yang berjihad, yujahiduna fisabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Mereka berjihad di jalan Allah, berjuang dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan hartanya, bahkan dengan jiwanya. Yang punya harta dipakai hartanya, yang punya ide cemerlang dipakai kecerdasannya, yang punya tenaga dipakai tenaganya untuk bangun masjidnya, bangun madrasahnya, mendukung setiap majelis ilmu yang ditegakkan oleh sahabatnya, oleh kaumnya. Terakhir sampai ketika diperlukan nyawanya, dia berikan nyawanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ibaratnya nanti di akhirat pahalanya seperti orang nanam padi, wa yazra'una summa yakhsuduna yauman. Dia nanam hari itu, dipanen juga hari itu, Pak. Dan itu berulang-ulang dalam satu hari. Ini contoh, Pak. Praktek tanya jawab yang pernah dilakukan dan dikerjakan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Beliau melihat humro'a muskilan, perkara yang muskil. Maka karena perkara itu muskil, Allah beritahu jawabannya biwasitoti Jibril, melalui perantaraan malaikat Jibril. Nah, turunnya jawaban ini karena Nabi bertanya, man haula iya Jibril. Mereka itu siapa? Dan malaikat Jibril sudah disiapkan oleh Allah jawaban-jawaban ketika nanti kekasihnya bertanya mengenai apa yang diperlihatkan oleh Tuhannya. Jadi ada soal wal jawab, Pak. Jadi praktek bertanya dan menjawab ini adalah tradisi Nabi ketika memperoleh ilmunya Allah, Pak. Nah, artinya apa? Ini sunnah. Menjadi uswah bagi kita. Kalau kita pun ingin mendapatkan satu ilmu pemahaman, tentu juga harus ada soal wal jawab. Ketika kita tidak paham, bertanya. Yang dibertanya, maka wajib menjawab selama dia mampu untuk menjelaskan. Ini sunnah, Pak. Contoh yang kedua. Di dalam peristiwa Isra, suma'ata ala qaumin turdahu ru'usum bis-sokhri. Wa kullama rudhihat adat kama kanat wala yufattaru anhum min dalika syai'un. Ketika berjalan lagi, Pak, Rasul itu diketemukan orang-orang yang sedang bentur-benturkan kepalanya dengan batu, Pak. Jadi kepala itu dijeduk-jedukan begini, Pak. Duk begitu. Nanti pecah, sentet, nah contohku sentet, Pak. Balik lagi, jeblokkan lagi gitu. Lah Nabi perhatikan ini, Pak, terus menerus. Lah kok gak ada berhentinya? Wala yufataru, gak ada limit detik pun untuk berhenti, Pak. Cueduk, merempul, pecah, balik lagi, cueduk lagi, terus begitu. Fata'ajjaban Nabi. Nabi kagum, ini apa ini? Maka karena Nabi melihat ini satu perkara yang muskil, maka beliau bertanya, ya Jibril, man haula? Mereka ini siapa? Maka Jibril mengatakan, haula illadzina min ummatika allati tasaqalat ru'usuhum anisolah aw anisujudi. Mereka ini umatmu ya Muhammad, ya Habibi. Inilah gambaran umatmu, tapi dia ngaku Islam, tapi berat untuk sujudkan kepalanya di hadapan Allah. Islam tapi nggak pernah sholat, Pak. Jadi gambarannya itu biar begitu. Itu masih di alam dunia loh, Pak. Gaib tapi masih alamnya dunia, belum terjadi kiamat. Azabnya aja udah begitu, Pak. Cuwedokan, pegang sendiri, diwantem nih dewe neng tembok, ceduk begitu. Ya Allah, waliyadzubillah. Nabi nanya, Pak. Kenapa nanya? Nabi ingin tahu. Nah, siapa yang beritahu? Allah Subhanahu wa taala.
Melalui siapa? Melalui malaikat Jibril, Pak. Jadi seperti ini proses Nabi mendapatkan pengetahuan dari Allah itu melalui malaikat Jibril. Banyak melalui proses ala sabili su'ali wal jawab. Dengan cara bertanya dan menjawab, Pak. Yang ketiga, suma'ata ala rojulin qad jama'a khuzmatan azimatan. Wala yastati'u khimlaha wa yuridi ayyazida alayya wa qala ya Jibril ma hadza qala hadza rajulun min ummatika ali amanatun nas wala yastati'u adaaha wa yuridi ayyazida alayha. Terus berjalan lagi, Pak. Berjalan. Nabi diperlihatkan oleh Allah. Ada seorang laki-laki itu menggendong khuzmah. Khuzmah itu bundelan, Pak. Bahasa yang baik dan benar apa tuh, Pak? Apa, Pak? Bundelan. Khuzmah itu terjemah Jawanya bundelan, Pak. Sesuatu yang diikat pakai kain sarung, kayak film-film pendekar loh, Pak. Yang pakai kain sarung itu. Bundelan gitu terus diangkat. Nah, orang laki-laki ini dilihat oleh Nabi, bundelannya gede, khuzmatan kafirotan. Diangkat perkungkungan, Pak. Perkungkungan itu bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, Pak? Sampai doyong-doyong begitu. Itu nggak kuat ngangkat, tapi dia tetap teriak, zid alayya, zid tambahkan lagi di atasnya lagi. Aku masih sanggup, walaupun udah dayang-dayang begini, tapi dia minta ditambah beban itu, Pak. Ngangkatnya sampai gitu. Tapi masih zid tambah, di atasnya boleh tambah 2 lagi bundelannya. Biar ku angkat. Padahal ambruk juga ketimpa bundelan itu, Pak. Nabi nanya, Mahada ya Jibril, ini apa ini? Kok ada orang model itu apa ini ya Jibril? Faqala, hadza rajulun min ummatika. Ini gambaran laki-laki dari umatmu ya Muhammad, alaihi amanatun nas, diberikan amanat oleh kaumnya, dititipi untuk jadi pemimpin. Padahal dia tak sanggup, tapi minta tambahan amanat yang lain, Pak. Semua jabatan diropel, Pak. Oh, aku bisa itu. Padahal satu urusan aja keteteran, Pak. Terbengkalai. Tapi dia pengen semuanya digarap sama dia. Ini nanti di akhirat seperti orang gendong buntelan yang berat, tapi sudah ketimpa beban itu, tapi dia pengen minta ditambah lagi. Zid tambahkan lagi, zid tambahkan, dan itulah orang yang tamak, kata Nabi SAW. Daripada mana Nabi menjawab dengan jawaban itu, karena malaikat Jibril sudah ngasih tahu. Ketika beliau menjelaskan kepada para sahabat setelah terjadi peristiwa Isra Mi'raj, Nabi menjelaskan dengan mudah. Kenapa? Ketika peristiwa-peristiwa itu diperlihatkan oleh Allah, maka malaikat Jibril datang mengawal, menjadi penjawab setiap perkara muskilnya. Ini tanda-tanda kebesaran Allah. Makanya surah Al-Isra itu kalimatnya linuriyahu min ayatina. Kami ingin menampakkan tanda-tanda ayat kebesaranku kepada dia. Nah, ayat Allah ini kan ilmunya Allah, Pak. Dan tentu yang bisa menjelaskan hanya Allah. Maka Allah menggunakan malaikat Jibril untuk menjelaskan tanda-tanda ayat-ayatnya Allah itu kepada kekasihnya, yaitu baginda Rasul Muhammad SAW. Ini contoh yang keempat. Summa ata ala qaumin tuqradu shifahum wa alsinatuhum bimaqaridha min hadidin. Jalan lagi Nabi bersama malaikat Jibril, tiba-tiba berhenti lagi sejenak. Ada sekelompok orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk dilihat oleh Nabi. Siapakah mereka? Orang-orang yang geraui bibirnya, Pak. Bimaqaridha min hadidin, pakai gunting, Pak. Dari besi. Jadi bagaimana prakteknya? Asy'uti mengatakan tangan satu narik bibirnya supaya keluar panjang, tangan kanan gunting, Pak. Bukan gunting begini, satu megang bibirnya, tangan kanan gunting cekrek-cekrek, balik lagi utuh, gunting lagi. Wala yufattaru, dan itu tidak ada istirahatnya sekalipun, Pak. Tawarik sendiri, nguek begitu, gunting lagi, balik lagi utuh, tawarik lagi, gunting lagi, terus. Nabi nanya, ya Jibril, man haula, siapa orang-orang kayak gini ya Jibril? Nabi nanya, faqala Jibril, haula'i khutobaul fitnah.
Mereka ini umatmu ya Muhammad ya Habibi. Mereka orang-orang yang pandai bicara tapi isinya fitnahan, adu domba, namimah, mengadu permusuhan, menyulut kebencian. Maka orang-orang yang pandai bicara di hadapan umat tapi isi kontennya menyulut permusuhan di tengah umat, menfitnah sana sini, mengadu domba, nanti di hari kiamat dia akan diberikan siksaan oleh Allah, menggunting bibirnya dengan tangannya sendiri, biyadin nafsi, dengan apa? Bima qorido min hadidin, Pak. Dipakai gunting besi, Pak. Dan guntingnya itu Allah yang menciptakan. Bukan gunting plat yang kita buat made in China, itu bukan, Pak. Tapi langsung Allah kun fayakun. Ini contoh fungsi keberadaan guru di dalam kehidupan orang beriman. Kenapa? Karena Nabi dulu pernah mempraktekkan begitu pentingnya seseorang menjadi tempat untuk bertanya. Dan Nabi senantiasa meminta kepada Allah, jawabannya diberikan oleh Allah kepada Nabi melalui malaikat Jibril. Dan kita nggak perlu, Pak, nunggu malaikat Jibril, Pak. Kok nggak ada malaikat yang datang, Pak Ustadz? Nggak usah. Cari guru yang sama-sama manusia. Jangan niru Rasulullah nanti langsung nyari malaikat. Takutnya yang datang nanti malaikat Israel, Pak. Malaikat Jibril kan udah gak turun lagi. Makanya jom kita cari guru aja yang sama-sama manusia. Kita ambil manfaat bagi orang yang ingin mengambil suluk tasawuf secara thariqah khusus. Ambil biarlah, carilah guru yang kita cocok dengannya. Dan kalau untuk kajian umum, insya Allah seperti sudah termasuk thariqah secara umum. Mudah-mudahan bermanfaat, menambahkan wawasan kita dan i'tiqad kita sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak terputus kita senantiasa untuk mengkaji tasawuf, tazkiyah, supaya kita menjadi orang-orang yang bersih hati, jauh daripada kesombongan, hasud, kedengkian dan hal yang lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Saya doakan khusus mudah-mudahan yang istiqomah hadir, panjang umur, sukses, semua urusan dimudahkan oleh Allah, dan jauh daripada bala, keluarga kita dijaga oleh Allah. Dan Allah wa iyyakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.